limbah kulit tomat bisa jadi mobil. Percaya gak? Kedengaran aneh, tapi ini nyata. Mari kita bahas. Nah, perusahaan ini adalah Ford Motor Company, salah satu raksasa otomotif di dunia. Ford itu dulu identik dengan asap pabrik, limbah plastik, dan mobil yang boros bahan bakar. Tapi sekarang malah dikenal dengan pionir dalam memanfaatkan limbah pertanian. Tapi ownernya menjalankan ini tidak instan. Dulu itu Ford terkenal sebagai perusahaan yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Sedikit flashback ke abad 20, Henry Ford, yaitu owner dari Ford Motor Company, dikenal sebagai bapak produksi massal mobil. Dengan jalur perakitan yang ia ciptakan, mobil jauh lebih murah dan bisa dijangkau banyak orang. Dan dulu Ford berdiri di puncak ya. Tapi di sana ada harga yang mahal, polusi dan limbah. Nah, industri otomotif termasuk Ford dikenal sebagai salah satu penyumbang terbesar emisi karbon menurut EPA atau Environmental Protection Agency Amerika Serikat. Sektor transportasi menyumbang sekitar 27% emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat tahun 2020. Nah, selain emisi juga banyak banget limbah yang jadi masalah. Tiap mobil kan membutuhkan ratusan kilogram plastik, karet, dan baja. Nah, sisa potongan ini sering berakhir di TPA. Jadi dulu tuh Ford itu sempat dicap sebagai simbol industri yang boros dan kotor. Tapi ternyata benih perubahan itu udah ada sejak lama. Owner ini, Henry Ford ini, sudah memikirkan sejak lama untuk bikin revolusi mobil. Sebenarnya udah kepikiran bikin mobil yang ramah lingkungan. Dia dulu bereksperimen membuat mobil dari kedelai. Dia sudah sempat membuat prototipe mobilnya dengan panel berbasis plastik kedelai. Nah, lompat ke awal tahun 2000-an, Ford udah mulai serius mengembangkan material alternatifin. Nah, di sini dia berfokus pada bioplastik dari limbah pertanian. Karena Ford ini melihat dari masalah di harga minyak bumi makin naik, konsumen pun makin peduli dengan lingkungan, dan regulasi makin ketat soal limbah industri. Nah, inilah yang paling seru. Ford mulai menjalankan kerjasama bersama pabrik-pabrik besar untuk memanfaatkan limbah mereka. Yang pertama, kulit tomat dari perusahaan Heinz. Kalian bayangin berapa banyak sisa kulit tomat yang dipakai di Heinz setiap tahunnya. Jumlahnya pasti ribuan ton. Ford itu kerjasama dengan Heinz untuk membuat kulit tomat untuk menjadi biokomposit plastik. Nah, material ini dipakai untuk interior mobil seperti bracket kabel dan penyimpanan kecil. Nah, yang kedua itu ada ampas kopi dari McDonald. Nah, McDonald ini menghasilkan gunungan limbah kopi setiap harinya. Nah, Ford ini melihat ada peluang dari ampas kopi itu bisa diproses menjadi bahan komposit. Nah, hasilnya itu bisa dipakai untuk membuat housing lampu dan komponen interior. Nah, selanjutnya ada busa kedelai. Nah, sejak tahun 2011 semua mobil Ford itu joknya sudah menggunakan busa berbasis kedelai semua, dimana yang tadinya menggantikan busa berbasis minyak bumi menjadi busa berbasis limbah kedelai. Hasilnya sudah dipakai lebih dari 18,5 juta kendaraan. Dan yang terakhir itu jerami gandum. Nah, di Kanada itu limbah jerami gandum dari pertanian itu sering dibakar, otomatis menghasilkan polusi udara. Nah, di sini Ford memanfaatkannya untuk membuat panel plastik mobil. Nah, menurut laporan Ford ini mengurangi emisi karbon sekaligus kasih nilai tambah untuk para petani lokal. Nah, ngomongin hasil dan dampaknya itu bukan cuma gimmick doang, tapi nyata mengubah Ford itu di bidang efisiensi biaya. Menggunakan limbah dari pertanian lebih efisiensi daripada harus menggunakan plastik berbasis minyak. Yang kedua udah pasti lebih ringan. Material biokomposit itu 20% sampai 30% lebih ringan, bikin mobil lebih hemat bahan bakar. Dan yang paling penting yaitu mengurangi limbah. Otomatis ratusan atau ribuan ton limbah pertanian dialihkan dari TPA setiap tahunnya. Nah, menurut laporan keberlanjutan Ford tahun 2022,
mereka berhasil mengurangi 40% emisi CO2 per kendaraan yang diproduksi dibandingkan tahun 2010. Itu menurut saya prestasi yang sangat wow. Pelajaran yang bisa saya ambil yaitu Ford itu mengajarkan satu hal penting, limbah itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Kalau perusahaan sebesar Ford aja bisa mikir kreatif dan ubah limbah jadi bisnis yang nilainya ribuan sampai miliaran dolar, kenapa kita nggak bisa mulai dari skala yang kecil dulu? Sekarang coba kita pikirin, kalau Ford bisa bikin mobil dari kira-kira limbah di sekitar kita bisa jadi apa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di like dan di share ke teman-teman kalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.